Sukma cerita kalau suaminya nggak kasih nafkah. Iya. Apalagi sudah punya anak kan waktu itu ya. Pada saat itu punya anak. Nah, menghidupinya anak itu dari mana Mbak Sukma sehari-hari? Saya kerja, Mas. Saya kerja dari buruh cuci. Jadi pembantu rumah tangga. Itu anak masih sama Mbak Sukma saat itu? Iya, masih. Kalau sekarang? Sekarang udah enggak. Di mana anak itu sekarang? Dibawa sama lelaki bejat itu, Pak Ustadz. Berapa lama jadi buruh cuci? Apa masih sampai sekarang atau ada pekerjaan lain? Enggak, waktu itu cuma 3 bulanan. 3 bulan? Saya nggak kuat, Mas. Saya sama majikan saya. Astagfirullahaladzim. Sukma, Iya Pak, kamar Bapak masih kotor, sudah meninggal belum? nanti aku pel. Sudah. Pak, jangan Pak, jangan Pak. Nanti Ibu tahu Pak, yang sopan Pak. Sudah, Ibu nggak pernah tahu. Pak, jangan Pak. Ayo. Aku nggak mau Pak. Ayo, Pak, awas. Pak, nggak mau. Kalau kamu sampai melawan, saya... Pak, Ayo, Pak, jangan Pak. ayo, Pak, jangan Pak. ayo Sukma, ayo. Pak, jangan. Ayo. Pak, jangan Pak. Bapak jangan Pak, ampun Pak. Ayo. Turut prihatin ya Mbak Sukma ya. Bukan mau menggigit-gigit lagi masa lalu. Tapi saya pengen tanya sama Mbak Sukma udah sempat lapor polisi belum soal ini? Saya lapor sama suami saya. Saya nggak cuma saya diancam kalau misalkan ngomong saya mau tanya. Saya nggak berani lapor polisi. Ini musibah yang menimpa Mbak Sukma Besar berat sekali. banget nih Dan Pak berat Ustadz. sekali. Ya, Iya. betul. Saya bisa bayangin kejiwaan Mbak Sukma ini begitu terguncangnya nih Pak Ustadz. Betul. Nah saat itu Mbak Sukma selain lapor ke suami, ada lapor ke siapa nggak? Orang tua kah? Ke polisi nggak sama sekali? Saya takut, Mas. Majikan saya kan ngancam saya, Pak Ustadz. Karena di bawah ancaman. Nggak boleh. Kalau kamu bilang kamu bakal saya akan takut, namanya perempuan. Saya butuh uang buat hidupin kan. Saya nggak pernah dihidupin sama suami saya. Saya bilang ke suami saya, Mas Farid, dia malah jijik sama saya. Ini Ya Mas Farid. posisi suaminya nih gimana nih Pak Ustadz, ya Allah? Udah memperlakukan dia kasar, tapi ketika istrinya kena musibah harusnya dia bisa membantu, tapi justru malah Mengayomi dan menyayangi. Iya. Ya, kita bisa melihat ciri-ciri dari suami yang tidak soleh ya seperti suaminya Mbak Sukma. Karena satu sisi dia tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, baik nafkah lahir dan batinnya, juga dia tidak bisa memberikan ketenangan hati dan jiwanya, Mas Farid. Sabar ya Mbak Sukma ya. Iya, Semoga Allah Pak Ustadz. menggantikan dengan yang lain yang lebih baik insya Allah. Amin. Dan apalagi ketika Mbak Sukma yang sudah tertimpa tangga ibaratnya, justru ditimpa tangga lagi karena diceraikan oleh suaminya yang dulu merusak kehidupan pertama kalinya ya Mbak Sukma ya. Iya. Maka Mas Farid, ini penting untuk para pemirsa di seluruh tanah air, jauhilah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemaksiatan itu meniscayakan turunnya azab. Kemaksiatan yang kita lakukan mengharuskan turunnya siksaan dari Allah. Dan siksaan perzinahan itu memang dijanjikan dalam salah satu riwayat hadisnya Rasulullah SAW itu 2. Satu di dunia, yang kedua di akhirat nanti. Jadi orang yang berzina itu pasti hidupnya tidak akan baik, tidak akan enak, tidak akan tenang. Kalau orang kaya menjadi miskin langsung. Itu azab di dunia atas perzinahan. Di akhirat jauh lebih besar lagi. Maka siksaan untuk perzinahan itu
ada dua pilihannya, mau di dunia dengan dirajam itu dilempari batu, ya, atau di akhirat nanti rajamnya dengan neraka. Terus bagaimana dengan yang dialami Mbak Sukma sekarang? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mbak Sukma tidak usah khawatir, Allah itu sangat cinta kepada hamba. Selama hamba yang berdosa itu mau kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar, betul-betul bertaubat. Tadi saya sudah bacakan dalilnya, Allah akan mengampuni salah kita. Yang penting Mbak Sukma mulai detik ini berjanji dalam diri Mbak Sukma untuk betul-betul menjaga diri dengan godaan apapun dari suami siapapun atau dari laki-laki siapapun untuk jangan terjerumus lagi. Sambil Mbak Sukma memperbaiki diri, insya Allah akan ada solusi. Amin. Mas Farid. Ya. Mbak Sukma selama dibawa sama suaminya, ada nggak dari rentan waktu itu pernah gitu ketemu sekali gitu, atau kan tadi katanya waktu dibawa masih tahu tempat tinggalnya kan, kemudian sekarang sudah nggak tahu. Nah pada saat masih tahu itu sempat datang nggak ke rumah itu? Sempet datang nemuin, tapi anak saya ngerasa juga nggak ini dibawa gitu, ngerasa anak saya tuh kok jadi benci sama saya, kayak dihasut sama ayahnya itu, sama bapaknya itu. Terus orang tua Mbak Sukma sendiri sekarang masih komunikasi? Kalau sama saya masih komunikasi, tapi gimana? Saya masih belum bisa ikhlas gitu sama orang tua saya nyalain gitu. Jadi ini saya ngerasa karma buat saya. Saya udah kan. Pak Ustadz, Sekarang nggak bisa ketemu sama anak saya. boleh kau, kita manusia nih, makhluk Allah, Ya. merasa dirinya mendapatkan karma. Ya. Karena apa yang dia lakukan itu kemarin-kemarin berdosa. Ya. Tapi dia bukan malah mendekatkan diri, tapi justru malah ambil jalan yang lain. Ya. Gitu Pak Ustadz. Tentu apa yang dialami oleh Mbak Sukma ini menjadi keprihatinan kita semua ya Mas Farid ya. Sangat prihatin saya. Tapi tetaplah berhusnudzon kepada Allah. Boleh kita berpikir sedikit bahwa apa yang saya alami ini adalah akibat perilaku saya. Boleh, sebagai basis, sebagai dasar untuk kita semakin sadar bahwa kita adalah seorang hamba yang butuh pertolongan Sang Khalik. Tapi jangan terus-menerus mengatakan ini karma saya, ini karma saya. Karena kalau itu yang dilakukan Mas Farid, sejatinya kita sedang mengatakan tidak ada Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengatakan Allah itu Rahman dan Rahim. Sebagaimana yang selalu kita baca, mau makan, mau tidur, mau beraktivitas, kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengatakan dalam hati bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya sebesar apapun dosanya Mbak Karma, sebesar apapun dosanya kita semua kepada Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar. Maka ini yang harus kita tancapkan dalam hati, termasuk pemirsa di seluruh tanah air. Kalau kita masih percaya kepada Allah, maka jangan ada sedikit pun pikiran di hati kita bahwa Allah itu jahat. Jangan. Allah itu betul-betul penuh cinta dan kasih sayang. Hingga jika seluruh penduduk bumi ini ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak akan menjatuhkan harkat dan martabatnya Allah. Sebagaimana jika seluruh penduduk negeri ini semua taat, semua beribadah, tidak ada yang maksiat, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Jadi Allah sudah mulia dengan dirinya sendiri, sehingga kita sebagai hamba jangan mengurangi kemuliaan Allah dengan pikiran kita bahwa ini karma saya, Allah tidak akan menerima taubat saya. Tidak. Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selama hamba itu mau mengetuk pintunya untuk kembali, aku kembali kepadamu ya Allah. Intinya Mbak Sukma, ketika Mbak Sukma merasa ini adalah sebuah karma buat Mbak Sukma, sebaiknya Mbak Sukma untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah, bukan perbanyak istighfar, bukan justru menyalahkan diri sendiri atau insya Allah ya Mbak Sukma ya. Apalagi menyalahkan Allah. Iya. Jangan. Ya Mbak Sukma ya. Iya Ustaz. Bismillah, insya Allah Bismillah. bisa.